kampanye Sarah. Saya mulai dulu dari Pak Suryansa, jadi gantian. Terakhir dari Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya ngomong saya. Menurut pandangan saya, ancaman terbesar eksistensi negara kita masa depan pemuda-pemuda adalah perpecahan, adalah disintegrasi bangsa yang berasal dari kita sendiri, karena kita tidak bisa mengelola keberagaman ini menjadi sesuatu berkarya, tetapi menjadi sesuatu yang memecah belah. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama melalui berbagai hal harus kita cegah. Karena apabila itu tidak mampu kita cegah, mungkin Indonesia hanya sekitar sejarah saja dalam waktu 10 atau 20 tahun yang akan datang. Bangsa lain akan lebih mudah untuk menguasai kita apabila kita terpecah belah. Kemudian kalau bicara soal yang tadi saya singgung dulu ya, mumpung ingat yang soal harga karet itu sebenarnya hanya satu fenomena dari berbagai fenomena kekurang mampuan kita mengelola kekayaan kita. Padahal kita adalah salah satu negara terbesar dari produsen karet dunia. Kita adalah negara, kalau tidak salah, negara nomor 2 terbesar. Tetapi pengendalian perekonomian kita ada di negara lain, di negara Inggris. Kalau karet itu lebih ke negara Inggris. Padahal kita adalah produsen, harusnya kita menjadi pengendali pasar. Nah itu tentu kebijakan pemerintah pusat yang cukup kompleks permasalahannya, sehingga memang harus tidak bisa dibicarakan. Tetapi itu hanya merupakan suatu kegagalan pemerintah kita untuk mengelola berbagai potensi, termasuk sawit. Sawit kita adalah salah satu negara terbesar juga, tetapi pengendalinya justru di negara lain. Malaysia justru bisa menjadi pengendali. Kemudian kalau bicara soal pendidikan politik, menjaga keberagaman, kalau di partai kami, di Partai Gerindra, diterapkan di dalam keputusan dan lain-lain. Kami ada pelatihan kader, kader dan lain sebagainya, banyak kaderisasi. Intinya adalah bagaimana NKRI ini tetap berdiri dengan keberagaman yang ada. Karena Indonesia ada karena keberagaman itu. Kalau tanpa keberagaman itu, mungkin kita bukan negara Indonesia, tapi mungkin negara Jawa, negara Kalimantan, dan lain. Oke, terima kasih Pak Suryansa. Kita lanjutkan ke Pak Williams. Pimpinannya Gerindra. Terima kasih. Yang pertama soal penegakan hukum, ini perlu konsistensi. Jadi semua komponen, baik penegak hukum sendiri, kemudian pemerintah dan masyarakat harus konsisten. Harus ada komitmen bersama bahwa kita sebagai negara hukum, maka siapapun dia harus taat hukum dan harus melaksanakan law enforcement itu secara konsisten. Jangan ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang susah. Kemudian harga karet, harga komoditi yang rendah, yang terus merosot dan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ini sebetulnya jalan keluarnya adalah industrialisasi. Ini menurut saya. Kita lihat CPO atau karet saja. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, karet alam itu menjadi sangat tidak berharga, karena karet sintetis, karet yang dibuat itu jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. Nah, sehingga karet alam yang kita jual hanya lembaran-lembaran itu tentu saja tidak bersaing di pasar global. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memproses barang-barang mentah itu menjadi barang-barang jadi. Dari karet ini bisa ratusan bahkan mungkin ribuan turunannya, ya, downstreamnya itu sangat banyak. Begitu juga CPO. Nah, sekarang
negara mana yang paling maju, yang leading dalam hal proses pembuatan CPO atau industri CPO untuk berbagai macam barang, itu adalah Cina. Ya. Cina yang paling Ini kan yang kita lihat di sana. banyak memproses ini. Nah, lalu juga teknologi. Nah, karena itu ini juga bagus diketahui oleh anak-anak muda, baca buku yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Nah, misalnya dulu industri teknologi IT yang terbesar di Amerika itu adalah Silicon Valley. Nah, sekarang udah kalah dengan Lenovo, ya, sudah kalah dengan Lenovo. Oke, baik. Terakhir, bagi saya keberagaman, bagaimana kita merawat keberagaman dan menghindarkan dari isu sara, itu adalah melalui keteladanan para pemimpin, ya. Keteladanan para pemimpin dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari hubungannya sehari-hari, itu harus mencerminkan dia harus ada di mata-mata. Oke, terima kasih Pak Gani. Setelah itu pertanyaan sedikit, ada informasi KB 121CH, KB 121CH hidup di arena hitam. Oh, mobil aku dah. Ini barangkali nggak mengganggu berbu. Yang merasa mobil KB 121CH itu turun ke bawah. Baik, karena kita ini memang ada beberapa panelis kita yang perlu segera untuk ada kegiatan yang lain. Silakan Pak. Kalau penegakan hukum, ya, yang paling pas itu ketika dia kampanye, ya, nanti panwas. Nah, panwas harus tegas, Ikut lagi. ya. Dan selama panwas tidak tegas, jadi ikut jadinya. Yang satu lapor ini, yang satu lapor itu. Kemudian KPU juga harus membuat satu apa ya, batasan-batasan yang masuk dalam kategori saham. Ini harus diatur dengan tegas, ya. Kalau tidak, dan harus berani mendiskualifikasi mereka yang melanggar itu. Kalau tidak kan percuma kita buat, ya. Nah, kalau tak berani jadi anggota, yang tidak berani tegas seperti itu, jangan melamar jadi anggota panwas, ya. Udah itu aja. Apa ya? Bibir siapa tuh? Nah, kalau masalah karir tadi itu, sepanjang kita tidak pernah membangun industri yang berbahan baku karet, ya, selama itu juga harga-harga dipermainkan. Di sini di sini kan ada dua perusahaan besar, ya, di karet. Dia tidak nanam, semua karet rakyat. Tapi dia di perusahaan ini dikendalikan dari Singapura semua. Ada yang dari Cina, Pak. Nah, artinya apa? Ya mereka bisa menentukan harga. Nah, CPO tadi, ya, saya inginkan Wimar ya, buka pabriknya di Pontianak Utara. Walaupun banyak juga diganggu beginilah, begitulah, pencemaran inilah, itulah. Tapi sebenarnya jalan aja terus, ya. Kalau enggak gimana? Ya. Gimana kita mau memberi lapangan kerja kalau dikit-dikit begini, sedikit begitu? Nah, gambar itu yang paling penting sekarang kalau ini bagaimana bisa menjamin orang berinvestasi di sini aman. Nah, untuk amannya itu sekat-sekat antar etnis, agama itu sudah berakhir ya. Mari kita sama-sama bagaimana membangun Kalbar ini untuk mencapai kesejahteraan, untuk kebahagiaan. Oke, itu aja. terima kasih. Terakhir Pak Syarif. Ya, terima kasih. Jadi singkat saja, saya pikir semuanya sudah terangkum. Yang pertama berkaitan dengan penegakan hukum itu, saya kira saya kebetulan ikut yang membuat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Kita atur sanksi-sanksinya jelas. Betul atau Pak Wan? Cuma implementasinya ketika itu, nah, itu yang jadi persoalan. Ya, jadi sekali lagi jangan jadi panwas lah kalau tidak tegas. Bisa. Yang kedua berkaitan dengan ini, sebenarnya ini kembali lagi kepada tauladan masalah pendidikan. Sekarang banyak yang bilang begini, nggak pernah disini. Bagaimana dia implementasikan, dia bisa melakukan itu ketika dia berada di mana dia betul-betul bisa menerapkan itu. Tadi contohnya ketika saya menjadi sesuatu itu, atau saya jadi Pak Wali Kota kayak Pak
Bahkan dalam pendekatan kita itu, pendekatan yang kita gunakan ini pendekatan yang sifatnya yang emosional. Ini gubernur Pak, bukan wali kota Pak. Ini gubernur Pak. Ya, salah satu. Betul kok wali kota di kami saya. Bukan saya. Tetapi ya, bagaimana dia bisa meletakkan seseorang kalau dia menjadi pejabat itu secara profesional, secara profesional. Jadi dia betul-betul yang dilakukannya itu ada standar ukuran. Wali kota. Inilah saya kira ini bagaimana keteladanan kita bahwa BDK itu betul-betul merupakan suatu rahmat yang ada di kita, bagaimana kita dapat mengimplementasikan ke sebaik-baiknya. Jangan sekarang kita bicara BDK padahal di anti BDK juga. Ini saya kira yang penting. Saya statement saya bagaimana jadikan saya tadi baru datang dari, kebetulan saya sekali memantau terhadap Alphard ini luar biasa. Saya tanya dari kepala Angkasa Pura II, Pak sekarang sudah penerbangan per hari 100 penerbangan. Luar biasa. Lebaran ini 42% peningkatan masyarakat yang datang di Kalteng. Pak arti ini pertumbuhan ekonomi Kalteng cukup baik. Tiga, bagaimana kita semua elit, pemuda, semua stakeholder yang ada menjaga peradaban ini menjadi potensi pengembangan di masa yang akan datang untuk Kalteng lebih baik ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bersama. Terima kasih kepada Pak Teknik yang dengan waktu yang terbatas ini coba menjelaskan komitmen mereka untuk merawat kemerdekaan itu. Terakhir barangkali dengan satu kalimat saya ingin katakan, jika kita merasa memiliki Indonesia, maka belajarlah untuk hidup secara bersama, secara lurus di tengah kebenekaan yang ada. Saya selaku moderator dalam talkshow mohon maaf jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Mari kita berikan aplaus terakhir untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ada deklarasi pernyataan stop kekerasan.